Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa tabarakallah allazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang kali ini saya akan menampilkan perdebatan agama antara Ustadz Tahta dengan atas nama Pak JJJ. Ya. Dan sebelum kita menyaksikan perdebatan tersebut, alangkah baiknya diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk like dan share ya, supaya konten ini bisa diketahui oleh orang banyak. Oke. Ya. Ya, selamat menyaksikan. Ya, semoga bermanfaat. Tuhan hingga diperhitungkan jentinanya. Tuhan diperhitungkan keselamatannya yang bisa memasukkan umatnya ke surga. Lalu Allah SWT itu tolong jelaskan apakah ia bisa berinkarnasi pada hari kiamat. Apakah Allah SWT itu bisa kelihatan pada waktu ia menyelamatkan umat Islam. Begitu. Kamu cuma taunya mengatakan kalau pingin selamat ikut Yesus. Nah sekarang saya pingin selamat, coba. Menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Ayo coba jawab pakai dalil. Yesus tidak pernah mengatakan, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Makanya dia menjadi saya. Ada nggak seperti itu? Ayo. Hadirkan dalil Muhammad. Kalau ada perkataan Muhammad, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hadirkan dalil Muhammad kalau ada kayak seperti itu. Iya kan sudah aku jelaskan dalilnya. Bahwa Nabi Muhammad juga jalan yang lurus. Kan gitu kan? Nah, yang dikatakan penyampai jalan yang lurus, jalan. Ya iyalah, semua Nabi itu jalan. Di mana kita mau mengenal Tuhan yang benar? Kalau tanpa melalui utusan. Hah? Makanya Yesus itu mengatakan Tuhan yang benar itu Allah. Berarti dia jalan. Nabi Muhammad itu mengatakan la ilaha illallah. Bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Berarti Nabi Muhammad jalan. Kan gitu kan? Nah sekarang kamu mentuhankan Yesus itu yang mana? Kalau Yesus mempunyai jalan, kehidupan, dan menuju sorga. Karena sorga itu adalah hak milik prerogatif Yesus. Kalau Yesus itu bukan kehidupan, bermakna Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi oleh karena Yesus itu adalah jalan, lantas Yesus itu adalah kehidupan, maka Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jadi bisa bantah. Oke, Yesus jalan menuju surga. Oke, sekarang saya ingin masuk surga. Siapa yang saya tuhankan? Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal aku Yesus satu-satunya Tuhan. Ada nggak? Kalau tidak ada, berarti jalan yang lurus itu mentuhankan Tuhannya Yesus. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Bukan sebagai Tuhan. Tapi utusannya Tuhan. Yohanes 17:3. Kamu gimana mau selamat? Wong kamu itu mentuhankan manusia. Coba kamu mentuhankan Tuhannya Yesus. Baru kamu mengatakan selamat wajar. Ada tiga yang ada pada Yesus, yaitu Yesuslah jalan. Kedua, Yesuslah kebenaran. Ketiga, Yesuslah kehidupan. Jadi, tiga fakta ini kalau tidak ada pada seseorang nabi, itu bukanlah nabi. Ya, jadi tunjukkan dalilnya Muhammad mempunyai jalan, mempunyai kebenaran, dan mempunyai kehidupan menuju akhirat. Kalau itu Muhammad enggak pernah memiliki di dalam Al-Quran ataupun hadis, bermakna Muhammad gagal kenabiannya. Apalagi ia sebagai junjungan. Tetapi ia adalah gagal total. Yesus kehidupan, jalan, kebenaran. Yang mengatakan Yesus bukan jalan siapa? Hah? Semua para nabi itu jalan. Emangnya Allah mau mengenalkan dirinya sendiri? Hah? Woi, saya Tuhan gitu. Tentu saja melalui para nabi. Makanya Yesus mengatakan, aku ini utusan, berarti jalan. Kebenaran, iyalah wong ajarannya bukan dari dirinya sendiri. Kecuali ajaranku dari diriku sendiri. Ya tidak benar itu. Masa manusia punya ajaran? Kan gitu kan?
Makanya Yesus mengatakan, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti benar dia. Karena ajarannya bukan dari dirinya sebagai manusia. Ya, tapi dari Tuhannya. Mana dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis yang Muhammad mengatakan ia adalah jalan, ia adalah kebenaran dan kehidupan. Sila nyatakan dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau benar Muhammad itu adalah Nabi. Yang dikatakan jalan itu, dialah yang mengenalkan Tuhan yang benar. Dan dia menerima ajaran. Itulah jalan. Nah, kalau kamu minta dalilnya, Nabi sebagai jalan. Apa maksud jalan di situ? Menyampaikan ajaran, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Dia sebagai utusan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kurang apanya? Oke, sekarang saya mau nanya. Menurut Yesus, oke, cuma Yesus yang memberi jalan. Jalan kepada siapa? Ayo. Kepada Tuhannya atau kepada siapa? Coba. Ayo. Orang gila pun bisa ngomong akulah jalan. Tetapi mana buktinya jalan kehidupan dan kebenaran Muhammad itu? Kalau kamu mengatakan Yesus itu jalan menuju Tuhan, yaitu Allah, berarti yang Tuhan siapa? Hah? Yang mengantarkan atau Allahnya? Yesus kan cuma pengantar kan? Hei, inilah Tuhan yang benar. Berarti Yesus apa? Cuma mengenalkan kan? Oke, sekarang Yesus mengatakan menerima firman. Mengaku dirinya utusan, mengaku dirinya nabi. Kamu katakan dia orang gila. Siapapun bisa ngaku kayak gitu. Hah? Gua minta hadirkan dulu dalil Muhammad, di mana perkataan Muhammad yang berbunyi akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tunjukkan dulu dalilnya gitu, Bu Tata. Kalau kamu mengatakan bahwa orang gila saja bisa mengatakan seperti itu. Oke, saya nanya. Yesus mengatakan dirinya nabi, utusan, punya Tuhan, bahkan menerima firman. Menurut kamu orang gila apa enggak dia? Ngaku-ngaku apa enggak? Ya enggak, dia benar. Kalau benar, kenapa kamu tuhankan? Katanya benar pengakuan dia, bahwa dia utusan, punya Tuhan, menerima firman. Tuh, kan sudah aku katakan, yang dikatakan jalan itu adalah jalan mengenal Tuhan, yaitu utusan. Nah, sekarang Yesus sebagai utusan mengenalkan Tuhannya enggak? Iya, berarti jalan. Nah, Nabi Muhammad, dia mengaku utusan enggak? Iya, berarti jalan. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mana Yesus sebagai jalan? Mana pengakuan dia sebagai utusan? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jelas kan? Yesus enggak pernah menerima firman daripada Allah Bapa. Tetapi Yesus itu adalah utusan, Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan juga, Yesus itu adalah Allah juga. Jadi semua gelar Yesus itu yang punya, ya. Jadi tunjukkan jalannya Muhammad, bahwa Muhammad pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Di dalam hal ini ada 3 perkara, yaitu jalan, kebenaran, dan kehidupan. Adakah ciri-ciri Muhammad seperti itu, yaitu jalan, kebenaran, dan kehidupan? Silakan hadirkan dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Yesus enggak pernah menerima firman. Muhammad memperkenalkan Allah SWT itu, padahal itu udah diperkenalkan oleh para nabi yang terdahulu. Sedangkan Muhammad belum lagi mengenal Allah yang sebenar. Yang dikenal oleh Muhammad ialah Allah SWT yang nongol hanya di Mekah. Oke, kalau Yesus tidak menerima firman, oke, saya tampar kamu dengan kitabmu sendiri. Oke, kalau Yesus tidak menerima firman, oke, saya tampar kamu dengan kitabmu sendiri. Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengeruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yohanes 12:49-50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ayat 50-nya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 17, pasal 7-8. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab
segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ingat, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Allah yang mengutus aku. Banyak ayatnya itu, bahwa dia menerima firman. Nah sekarang, kamu mana ayatnya? Ayo, tak tampar kamu pakai Bible kamu. Oke, sekarang Yesus memperkenalkan Tuhannya Israel Allah itu gimana itu? Bohong apa enggak? Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu Allah, Yesus bohong apa enggak? Lalu Yesus mengatakan dirinya utusannya Allah, bohong apa enggak? Benar itu. Lalu kenapa kamu tuhankan utusan? Orang gila pun bisa mengenal Oke, sekarang Yesus Tuhan. Orang gila pun bisa mengenal Tuhan. Tetapi yang gua inginkan ke kamu, hadirkan dalilnya, yaitu Muhammad pernah berkata, jika sekiranya Muhammad pernah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Gua inginkan ayat seperti itu. Kalau ada perkataan Muhammad seperti itu, hari ini juga gua mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Bukan pasal bohong. Orang gila pun bisa mengenal Tuhan. Muhammad seperti itu, hari ini juga enggak. Sila hadirkan dalilnya loh. Muhammad memperkenalkan Allah SWT atau memperkenalkan dirinya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Itu yang gua mau. Udahlah kamu tuh saya tampar pakai kitab kamu sendiri. Kata kamu Yesus tidak menerima firman, padahal puluhan ayat mengaku dirinya menerima firman. Kamu jangan pakai kitab kami, itu kitab kami. Kamu pakai kitab Al-Quran kamu. Jadi kita bandingkan di sini. Begitu Ustaz Butrata. Tuh, sudah aku katakan, semua para nabi itu benar dan jalan. Bukan cuma Yesus gitu loh. Nah, kenapa Yesus dikatakan jalan? Oh, iyalah, karena dia punya Tuhan. Lalu dia kenalkan kepada umatnya. Nah, Nabi Muhammad juga jalan. Kok bisa? Iya, karena dia mengenalkan Tuhan, yaitu Allah. Mana dalilnya? La ilaha illallah. Allahu ladzi la ilaha illahu. Terus ada lagi, wallahu ladzi la ilaha illahu. La syarikalah, gitu kan banyak ayatnya. Berarti jalan menuju Tuhan yang benar. Makanya dia kenalkan Tuhannya. Begitu juga Yesus. Oh, kamu gimana? Katanya menurut kamu Yesus tidak menerima firman. Saya tampar pakai kitab kamu. Pengakuan dia menerima firman. Ayo. Oke, tidak ada kebenaran nabi terdahulu selain Yesus. Berarti Yesus nabi. Kenapa kamu tuhankan? Kata kamu semua nabi itu termasuk Yesus, tidak ada kebenaran kecuali Yesus. Berarti Yesus nabi. Berarti nabi punya Tuhan. Nah sekarang, kenapa kamu tuhankan? Coba. Yesus itu nabi, bukan sahaja nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka Yesus itu adalah Tuhan. Segala gelaran yang ada di muka bumi ini adalah hak milik prerogatif Yesus. Tetapi Muhammad apa gelarnya? Ya. Dan apa perkataan Muhammad? Ya. 3 aja yang gua mau, ya. Jangan bolak-balik. Ya, itu aja yang gua mau. Muhammad harus, kalau ya benar adalah nabi, nyatakan 3 perkataan aja, jangan banyak-banyak, jangan banyak bacot. Ya. Oke, dah apa-apa gelarnya banyak, tapi intinya dia Tuhan kan. Oke, sekarang ketika dia bersyukur ya dalam Yohanes, semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Siapa Allah itu? Coba. Menurut kamu Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang dia bersujud, berdoa semalaman kepada Allah. Allah itu siapa? Coba, ayo. Iya, saya tidak peduli mau gelarin apa, terserah. Semua gelar berikan kepada Yesus. Pertanyaannya, Yesus berdoa kepada Allah semalaman. Lalu dia juga mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Bapa di situ? Ayo, Yesus kan Tuhan kalau Yesus kan. Nah, Bapa di situ siapa? Mau berdoa ke apa ke, itu hak prerogatif Yesus selaku nabi sewaktu Yesus jadi utusan di muka bumi. Yang penting tunjukkan dalilnya. Muhammad pernah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kalau nabi berkata seperti itu, sah dia adalah nabi menuju Allah Bapa. Tetapi Yesus mengatakan, akulah jalan,
akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kalau hanya setakat nabi, itu bukan kehidupan, hanya memberi jalan, ya. Dan yang tiga perkara ini Muhammad adalah gagal total sebenarnya. Karena engkau enggak memberikan ayatnya, maka kamu adalah gugurlah kenabian Muhammad. Loh, kenapa kamu takut? Katanya Yesus Tuhan. Nah, terus dia bersyukur kepada Tuhan yang mana lagi coba? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ada lagi ayatnya. Kalau ada dua orang berdoa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Coba. Siapa Bapak di surga itu? Saya mau nanya, coba. Hah? Tuhan Tata. Yesus siapa? Tuhan juga. Ada dua gitu. Loh, kalau kamu itu udah usah bahas jalan-jalan, semua utusan itu ya jalan menuju Allah. Menuju Tuhan yang mengutus dirinya. Ngapain kamu bahas itu? Nah, sekarang kita bahas Yesus itu siapa? Hah? Kalau dia Tuhan, lalu dia bersyukur kepada Tuhan yang mana lagi? Berdoa kepada siapa lagi? Ajaranku bukan dari diri sendiri. Nah, Tuhan itu menerima ajaran dari mana? Katanya Tuhan. Yesus bersyukur, Yesus berdoa karena ya selaku pada waktu Yesus ada di muka bumi adalah selaku nabi dan utusan. Tetapi yang gua mau, Muhammad harus Anda hadirkan dalilnya, yang Muhammad adalah jalan dan Muhammad adalah kebenaran dan Muhammad itu adalah kehidupan. Kalau itu enggak ada kamu hadirkan dalilnya, maka kamu berkata omong kosong dan udah gugur kenabian Muhammad sejak 1000 lebih tahun yang lalu yang sebenarnya. Oh, jadi Yesus selagi ada di bumi sebagai utusan. Lalu, yang ada di surga itu, Bapak itu siapa itu? Sekarang begini ya, Yesus kebenaran, oke saya akui dia benar. Nabi Muhammad kebenaran saya akui, sama-sama benar. Nah sekarang Yesus siapa? Kalau Nabi Muhammad jelas utusan, penyampai firman, dia punya Tuhan namanya Allah. Nah kalau Yesus, punya Tuhan apa enggak? Coba aku nanya. Kalau tidak, lalu dia menerima firman dari siapa? Menerima ajaran dari siapa? Siapa yang mengutus? Lalu dia doa kepada siapa? Udahlah Ustadz Bro Tata, 3 ayat aja yang gua mau, yaitu kalau benar-benar Muhammad itu nabi, ya, nabi yang sohi, nabi yang benar, yang memimpin masuk surga, ada 3 perkataan yang seharusnya Muhammad katakan seperti Yesus, yaitu jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu aja 3 ayat. Itu aja yang gua mau. Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 yang berbunyi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tepat itu bagimu karena akulah guru dan Tuhan. Jadi Muhammad ada kayak berkata seperti kayak gitu. Loh kamu udah gimana? Kamu sudah saya tampar pakai Bible kamu, bilang sudah lah. VN-nya dihapus-hapus lagi. Iya, Yesus kan Tuhan. Oke. Saya turutin. Yesus Tuhan. Nah, sekarang Tuhan ini menerima ajaran dari siapa? Kok dia mengatakan Tuhan itu? Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Dari siapa coba? Ayo, dari siapa? Ustadz Bro Tata, hanya 3 ayat perkataan yang gua inginkan ke kamu, tetapi kamu gagal menghadirkan dalilnya. Jadi kamu bukanlah pendapat yang mencerminkan Al-Quran kamu yang sebenar. Jadi kamu bukanlah beragama yang benar, tetapi kamu hanya ikut-ikutan aja yang hanyalah menuai masuk neraka. Oke Ustaz Butata, sampai di situ aja dulu. Oke, selamat petang, selamat malam, selamat subuh. Saya tidak masalah kamu mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi pertanyaannya, Tuhan itu bersyukur kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Menerima ajaran kepada siapa? Hah? Yang mengutus dia siapa? Hadirkan dalil dari Al-Quran yang gua kehendaki. Menurut pribadi Muhammad, begitu Ustaz Butata. Yang sekurang-kurangnya hanya perkataan yang jalan, kebenaran. Jangan dulu sentuh tentang kehidupan.
yaitu jalan dan kebenaran aja dulu, yaitu dua perkara aja. Jangan dulu kehidupannya, karena kehidupan itu bukan hak mutlak kenabian. Ya, Loh, nggak usah kabur. Oh, kamu ini kalau tak injilin kabur kamu. Loh, kan sudah aku jawab. Nabi Muhammad itu sama seperti Yesus. Bedanya Yesus untuk Israel saja, Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa. Apa kesamaannya? Sama-sama menerima firman. Sama-sama punya umat. Sama-sama punya Tuhan. Sama-sama memperkenalkan Tuhannya kepada umatnya. Nah terus, yang kamu tidak paham apanya? buat apa kamu injilin gua? Itu kitab gua. Sepatutnya gua yang menginjilin kamu, karena kamu bukan bukan kitab Kristen, yaitu Injil. Yang kitab kamu adalah Al-Quran. Jadi kamu harus membawa ayat-ayat Al-Quran atau hadis ke saya. Jadi gua menghadirkan ayat-ayat Injil ke kamu. Jadi kamu mengatakan kamu menginjilin aku, itu enggak benar, ya. Sepatutnya aku yang menginjili kamu, karena kami memiliki Injil, kamu memiliki Al-Quran. Al-Quran itu bukan Injil, begitu Ustaz Butata. Sekali lagi kamu omong kosong. Mana ada sama Muhammad dengan Yesus. Yesus itu Tuhan, Muhammad itu apa? Ya nabi palsu dan ngebul. Oke, kalau itu kitab kamu, oke, menurut kitab kamu, Yesus itu siapa? Lalu Tuhannya Yesus siapa? Coba, menurut kitab kamu. Ah, iya, oke, Yesus Tuhan ya, oke. Tuhan Yesus menerima ajaran dari siapa? Coba jawab. Hah? Lalu dia mengatakan diutus. Siapa yang mengutus Tuhan? Ayo. Lalu dia mengatakan, aku bersyukur. Bersyukur kepada siapa Tuhan itu? Udah gua katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Itu aja pun udah kamu kiok. Jadi hadirkan sekurang-kurangnya ayat Muhammad yang adalah jalan, adalah kebenaran, adalah kehidupan. Begitu Ustaz Butata. Kamu mengatakan Nabi Muhammad Nabi palsu. Oke. Yesus mengatakan Nabi. Nabi asli apa palsu? Ayo. Oke, akulah jalan. Akulah kebenaran. Oke, jalan menuju siapa? Ayo silakan. Oke, akulah jalan. Akulah kebenaran. Oke, jalan menuju siapa? Ayo silakan. Ustaz Butata, Ustaz Butata, Ustaz Butata. Gua inginkan jangan ke situ, jangan ke Injil kami. Bawakan dalilnya, bawakan perbandingannya Injil dengan Quran. Baru benar begitu Ustaz Butata yang gua kehendaki. Iya, saya akan perbandingkan Injil dengan Al-Quran kan. Oke, dalam Al-Quran Nabi Muhammad utusannya Allah untuk seluruh bangsa. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin dalilnya. Dia menerima firman dari Tuhannya. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Iya, saya akan perbandingkan arsalnaka ila rahmatan lil alamin dalilnya. Dia menerima firman dari Tuhannya. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Nah, dia mengenalkan Tuhan yang Esa. Qul huwallahu ahad. Nah, saya perbandingkan dengan Injil. Yesus ternyata sama seperti Nabi Muhammad. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Aku menerima firman. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Tuhan yang benar Allah, kata Yesus. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Bahkan Tuhan Allah itu Esa, kata dia. Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Sama kan? Kan perbandingannya sama itu. Bedanya Yesus untuk Israel saja, Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa. Itu saja bedanya. Loh. Saya tidak mengemis-ngemis kitab kamu. Loh. Saya tidak mengemis-ngemis kitab kamu. Tapi saya tampar kamu pakai kitab yang kamu imani. Dan kamu tidak bisa bantah. Ya, Muhammad memperkenalkan Allah SWT itu benar ya. Tetapi ada dua lagi kekurangan Muhammad, yaitu kebenaran dan kehidupan. Coba cari perkataan Muhammad ada kayak seperti itu, yaitu kebenaran dan kehidupan. Karena Muhammad udah memperkenalkan jalan, katakan begitu. Kamu mengatakan Muhammad itu udah memperkenalkan jalan yang lurus ke Tuhan. Tetapi ada dua lagi perkara, yaitu kebenaran dan kehidupan.
Coba cari dalam Al-Quran dan hadis. Kalau ada kebenaran dan kehidupan. Loh, Nabi Muhammad itu kebenaran karena ajarannya bukan dari dirinya sendiri, tapi wahyu. Coba, wa ma yantiqu anil hawa. Jadi apa yang dia katakan, ya, bukan dari dirinya, akan tetapi wahyu yang ia diterima. Berarti kan benar kan? Nah, sama seperti Yesus, kenapa dikatakan kebenaran? Karena memang ajarannya bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tapi dari Allah yang mengutus aku. Bagaimana caranya? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti benar kan? Nah, Nabi Muhammad dikatakan kebenaran gimana? Karena dia menerima firman, penyampai wahyu, wa ma yantiqu anil hawa. Ya, apa yang disampaikan bukan dari dirinya, melainkan wahyu yang dia terima dari Tuhannya. Nah, sekarang lagi coba kamu bahas jalan. Jalan itu Yesus memberi jalan kepada siapa? Kepada dirinya sebagai Tuhan atau kepada siapa? Coba silakan. Nah, ini kalau orang tua debat ya gitu. VN dihapus lagi. Mau tak balas dihapus. Gua suntik di dalam Al-Quran kamu ya. Karena kamu enggak memakai Al-Quran, bagus gua memakai Al-Quran kamu. Yaitu doa harian kamu. Yaitu, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan yang utama. Oke, itu doa harian kamu kan? Supaya Muhammad itu harus ditinggikan. Itu doa siapa itu? Doa umat, doa Allah, atau doa Muhammad? Oh, harus ditinggikan. Nah, memang dia tinggi kok. Bahkan manusia yang kamu tuhankan, kami doakan. Wassalamun ala mursalin. Coba, Isa alaihi salam. Ya, jadi Isa atau Yesus yang kamu tuhankan itu, kami doakan. Isa alaihi salam alaihi. Baginya, salam keselamatan. Yang kamu sebut barusan itu sholawat, bukan cuma Nabi Muhammad. Manusia yang kamu tuhankan juga kami sholawatin. Kalau Muhammad itu memang tinggi, kenapa kamu mendoakan Muhammad supaya ia harus ditinggikan? Itu doa siapa? Bukankah itu doa umat? Ya sama saja kayak gini. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa oleh umat Islam kok disolawatin? Ditinggikan coba. Hah? Alaihi salam Isa alaihi salam baginya keselamatan. Nah gini ya, kalau orang tua ya gitu. VN mau dibalas dihapus. Kalau gak siap debat ya tidur aja, kakek. Kenapa kamu umat Islam meninggi-ninggikan Muhammad setiap kamu waktu sembahyang? Adakah perkataan Allah SWT itu harus meninggikan Muhammad? Kalau Yesus itu direndah-rendahkan oleh manusia. Karena Yesus pernah juga merendahkan diri sewaktu semasih di sorga. Lalu Yesus merendahkan diri jadi manusia, menjadi bahan hinaan, dikutuk dan dihina, dianiaya, lalu dibunuh. Itulah tandanya Yesus merendahkan diri. Tetapi Muhammad
harus kamu berdoa untuk ditinggi-tinggikan. Jadi, layakkah Muhammad duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang hanya ditinggikan oleh umatnya? Muhammad yang harus meninggikan diri dan ditinggikan oleh umatnya, lalu Yesus yang merendahkan diri sejak dari surga dan menjadi korban penghapus dosa manusia, siapa yang layak memimpin umat? Bukankah yang meninggikan diri itu yang direndahkan Tuhan nanti di akhirat? Dan Yesus yang direndahkan oleh manusia, bukankah Yesus itu yang enggak memerlu doa-doa dari umatnya yang harus ditinggikan? Karena Yesus itu adalah yang memang tinggi sejak dari sorga. Karena Yesus itu berasal dari atas. Tetapi Muhammad berasal daripada persetubuhan. Jadi siapa yang lebih tinggi? Siapa yang layak memimpin umat masuk sorga? Sila jawab Ustadz Brutata. Oh, jadi Yesus pertamanya di surga, terus turun ke bumi. Nah, setelah turun di bumi, dia mempunyai Tuhan kan gitu kan? Kan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, berarti Tuhan itu mempunyai Tuhan gitu. Pertama Tuhan itu di surga, lalu turun ke dunia, lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan siapa lagi? Ya, cukup sekian perdebatan yang bisa saya sampaikan. Karena setelah VN terakhir dari Ustadz Tahta tadi, Pak JJJ tidak memberikan tanggapan apapun, mungkin karena sibuk ya, atau karena ada urusan lain, ya kita tidak tahu. Jadi mungkin kalau ada lanjutannya, saya akan berikan, saya akan siarkan lagi, gitu ya. Jadi sebelumnya terima kasih buat yang sudah nonton, ya. Sukses selalu dimanapun kalian semua berada. Semoga Allah bersama kalian, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.